Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rombongan dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban yang saya hormati, Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, bisa full dalam rangka mengadakan kajian yang diadakan oleh Majelis Tabligh bekerja sama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Bangilan pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah bersalah selamanya kepada kita. Bapak dan Ibu, kita diberi Allah waktu, jatah kehidupan masing-masing berbeda-beda. Ada yang dipanjangkan usianya, ada yang tidak, ada yang baru lahir kemudian diambil lagi oleh Allah. Maka berapapun jatah kehidupan yang diberikan oleh Allah, kita harus sadarkan diri kita bahwa Allah menciptakan kita manusia ini semata-mata untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku. Satu hari waktunya sama, Pak, 24 jam. Kalaupun kita diberikan jatah sama-sama usia 60, maka setiap hari yang kita lalui sama. Satu hari 24 jam. Satu minggu 7 hari. Satu bulan 30 hari, sama. Cuman apa yang membedakan, yaitu bagaimana kita mengisi waktu itu. Jadi satu hari 24 jam, ada yang kita sadar bahwa keberadaan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Karena itu digunakan untuk menebar kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam menebar kebaikan. Kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat, tidak hanya sholat wajib, tapi kita tambahi sholat-sholat sunnah di waktu malam hari, di saat saudara-saudara kita masih tidur, kita sudah bangun, kemudian bergegas berwudu, melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam hendaknya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat tahajud Allah meninggikan derajat kita. Tetapi ada saudara kita yang ya tidur ya sudah tidur. Bahkan tidak hanya itu saja,
ya, kewajiban sholat fardu pun ditinggalkan. Karena itu maka bagaimana agar supaya kita menjadi pribadi yang unggul? Maka yang pertama itu adalah kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Jadi waktu kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Ini prinsip, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Gitu Pak G. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, haruslah selalu kegiatan yang positif, sehingga dengan demikian maka semakin kita mempergunakan waktu dengan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat semakin banyak ya. Itu jadi yang pertama, menggunakan waktu. Kemudian bagaimana supaya unggul ya, yaitu menggunakan waktu ya. Sekarang ini Pak, miris sekali, kemarin Ahad pagi disampaikan oleh Biki ya, 7 jam rata-rata melihat HP, rata-rata 7 jam. 7 jam berarti hampir sepertiga ya, lebih sepertiga dari hidup kita gunakan untuk melihat HP. Sedangkan di HP itu adalah free market values ya. Free market values. Free itu bebas, market itu pasar, values itu nilai. Jadi semua nilai-nilai itu masuk ya. Jadi apa saja masuk, nilai yang baik, nilai yang jelek, semua masuk di dalam HP itu. Free market values. Karena itu maka kita tekankan diri kita, anak-anak kita, agar supaya bisa memilah dan memilih mana tayangan yang berguna, mana yang membawa manfaat. Banyak ceramah-ceramah di situ Pak ya. Banyak kajian-kajian yang itu juga bisa meningkatkan iman kita dan juga bisa menambah pengetahuan kita. Tetapi juga banyak siaran-siaran yang tidak berguna, bahkan merusak ya. Karena itu maka kemampuan untuk memilah dan memilih, kemampuan untuk memilih dan memilah mana tayangan yang bermanfaat dan mana yang tidak ya. Jadi ini yang pertama itu adalah menggunakan waktu. Semakin kita efektif di dalam menggunakan waktu untuk kebaikan, maka akan menjadikan kita pribadi yang lebih unggul dibanding dengan yang lain. Kemudian yang kedua, memasuki sistem yang unggul, yaitu berada di lingkungan yang unggul ya. Jadi lingkungan yang baik Pak ya. Alhamdulillah kita berada di lingkungan masjid yang selalu setiap saat kita juga berjamaah di masjid. Orang itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Pertama itu adalah lingkungan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi yumajjisanihi au yunassironihi ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Setiap yang dilahirkan akan ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah suci ya. Fitrahnya manusia itu sebetulnya adalah bertauhid. Fitrahnya manusia itu bertauhid. Kenapa Pak? Ketika ruh akan dimasukkan ke dalam badan kita,
Maka Allah berfirman kepada roh, alastu birabbikum, wahai roh, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Qalu bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Karena itu maka bertauhid itu adalah merupakan fitrah manusia. Karena ruh ini ketika akan dimasukkan ke dalam badan kita dan ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu wahai roh? Qalu bala syahidna, ya betul, panjenengan ini adalah Tuhanku. Mengapa manusia kemudian ada yang tidak bertauhid? Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Alhamdulillah kita semuanya ya dilahirkan dalam keluarga Muslim, ya, sehingga kita mengenal Islam sejak awal, lingkungan Muslim dan lingkungan yang baik ini kita jaga terus. Ya. Ada pepatah Pak, artinya adalah supaya kita menjadi pribadi yang unggul, di samping kita efektif di dalam menggunakan waktu, yaitu kita berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang unggul. Ya. Kalau lingkungannya semuanya ingin maju, ya, semuanya ingin menjadi baik, ya, semuanya ingin berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, maka kita akan ikut juga menjadi baik. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersaing secara positif. Bersaing secara positif. Di dalam Al-Quran disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu untuk berbuat kebaikan. Jadi umur kita ini terbatas Pak, umur kita sangat terbatas ya, sehingga kita isi umur yang sangat terbatas ini dengan berlomba-lomba berbuat kebaikan sebanyak-banyak mungkin ya. Berbuat kebaikan sebanyak-banyak mungkin, yaitu bersaing dengan cara yang positif ya. Kadang-kadang kita menjadi semangat ya, apabila kita melihat orang lain yang baik, kita lihat yang baik, si A itu luar biasa semangatnya untuk ibadah, semangatnya untuk selalu berbuat kebaikan. Akhirnya kita menjadi termotivasi untuk juga berbuat kebaikan. Jadi itu yang ketiga supaya menjadi pribadi yang unggul, yaitu menggunakan waktu sama 24 jam, tapi ada yang melalaikan waktu, ada yang menggunakan untuk kebaikan, menggunakan untuk selalu belajar, untuk selalu berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu tadi memasuki sistem yang unggul, berada di lingkungan yang unggul, lingkungan yang sama-sama ingin belajar. Kalau lingkungannya males, sama-sama males, ya akhirnya tidak termotivasi untuk selalu berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu selalu bersaing secara positif, positif. Kemudian yang keempat yaitu selalu bersinergi, berjamaah Pak ya. Jadi ibaratnya begini, sapu lidi itu kalau satu tidak bisa efektif untuk menyapu, tapi begitu berkumpul berjamaah maka insya Allah efektif untuk bisa membersihkan. Mau memakmurkan masjid ataupun mau membuat lembaga pendidikan, kalau satu-satu masing-masing mungkin tidak bisa ya, ataupun kita tidak sanggup, tapi begitu dilakukan secara berjamaah maka akan menjadi ringan. Ada yang punya kemampuan ini, ada yang punya ini, kemudian bersama-sama untuk berjamaah berbuat kebaikan. Karena itulah maka di Muhammadiyah ini kita melakukan amal-amal usaha di banyak bidang secara kolektif, secara bersama-sama. Karena apa? Ketika pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama,
maka akan lebih mudah, akan lebih ringan. Ya. Kemudian juga yang terakhir pribadi unggul, yaitu bahwa dalam konsep Islam kita, ya, keberhasilan itu adalah tidak hanya di dunia saja, tapi juga sampai bagaimana supaya kita berhasil di dalam kehidupan akhirat kita. Ya, karena itu maka tolok ukurnya itu adalah iman kebaikan yang kita tanam itu, agar supaya bisa menjadikan kita berbahagia tidak hanya di dunia dan saja, tetapi juga di akhirat. Itu konsep kebahagiaan, yaitu sampai dengan kehebatan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga menjadi unggul dalam hidup kita. Tetapi masalahnya adalah manusia ini adalah Allah telah ciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik, Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, paling baik. Tetapi ada karakter atau sifat-sifat manusia yang itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Itu bisa menjadi positif atau negatif tergantung pada bagaimana kita mensikapi. Yang pertama yaitu bahwa karakter manusia suka membantah, Pak. Suka membantah. Ada di dalam surat Kahfi ayat 54. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linnasi misalin wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Ya. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak. Ini yang berfirman itu Allah yang membuat kita. Ya. Jadi Allah yang membuat manusia, tentunya Allah yang tahu persis bagaimana karakter manusia. Karena itu maka di dalam Al-Quran itu banyak Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam kehidupan manusia. Ada perumpamaan itu tentang penguasa yang baik, ya, yang soleh, ya, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Itu adalah contoh betapa diberikan keutamaan oleh Allah, tidak menjadi sombong, kemudian bahkan bersyukur. Ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya, ya, berjalan di tengah jalan, dari kejauhan maka semut ya ini melihat, maka kemudian kepala semut memerintahkan kepada anak buahnya, wahai semut, mari kita masuk semua, jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala bantuannya. Ya. Maka apa yang terjadi? Ketika Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mengerti, Pak. Jadi bahasa binatang ngerti. Begitu semut dari jauh memerintahkan pada anak buahnya untuk masuk ke dalam lubang supaya tidak terinjak pasukan Sulaiman dan pasukannya, maka kemudian fatabassama dhahikan, tabassam, tersenyum dan tertawa. Kemudian faqala rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana ma'as sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Begitu diberikan oleh Allah kemampuan seperti itu, maka sikapnya bagaimana? Ya Tuhanku,
berikanlah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Ini contoh, Pak, contoh di dalam Al-Quran, dan selalu ada penguasa yang seperti itu, selalu ada. Tapi juga ada penguasa yang luar biasa kejahatannya, kedolimannya, sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ma'alimtum min ilahin ghairi, wahai para pembesar, aku kok tidak melihat adanya Tuhan selain aku. Berarti menasbihkan dirinya sebagai Tuhan, ya, sampai sakmono, Pak. Jadi Allah memberikan perumpamaan. Ada perumpamaan penguasa yang baik, ada penguasa yang tidak baik, ya. Kemudian juga ada Korun ditanyai, wahai Korun, kamu kok hebat, kekayaanmu seperti ini? Ayah kok, ini kan karena kehebatan saya, karena kecakapan saya. Itu ada. Kemudian ditenggelamkan Korun dengan hartanya karena kesombongannya, dan itu selalu. Maka di dalam surat Kahfi ayat 54 ini, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Ya kita akui atau tidak, Pak, ya, kadang-kadang wong salah aja saya bantah, salah aja masih bantah, apalagi merasa benar, ya. Sehingga ada ungkapan lidah tidak bertulang, ya, lidah tidak bertulang, ya. Sehingga nanti, Pak, di hari kiamat itu, ya, mulut kita ini ditutup oleh Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, pada hari itu nanti, pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menyaksikan adalah kaki-kaki. Jadi nanti anggota badan kita inilah yang nanti akan membuat pengakuan di hadapan Allah, ya, dan tidak bisa berbohong. Nah, karena itulah maka suka berbantah ini bisa juga menjadi positif, ya. Kalau untuk urusan agama, maka kita tahu ati Allah wa ati Rasul, ya. Nah, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, ya. Sehingga dalam sudah hal-hal yang sudah jelas hukumnya secara syar'i, maka kita hanya sami'na wa ata'na. Tetapi bisa jadi berbantah ini kalau memang untuk menemukan kebenaran, ya, kebenaran, maka akan juga menjadi faktor yang positif. Jadi dari mana kita melihat, tetapi yang jelas itu adalah tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, itu karakter yang disampaikan Allah kepada kita, ya. Sehingga bagaimana supaya karakter ini menjadi baik dan kita dibimbing oleh wahyu, oleh agama, ya, sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita jalani, ya, kita jalani. Sedangkan kalau itu masalah ilmu pengetahuan yang perlu didiskusikan, dibantah, maka kita mengadakan perbantahan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yaitu ini dakwah kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia dengan cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, perilaku yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus berbantah, maka dengan berbantah yang baik. Itu ya, Pak, ya. Kemudian yang kedua, itu karakter manusia, ya, kita akui atau tidak, ada pada saya, ada pada panjenengan, karena ini yang berfirman Allah yang membuat kita. Yang kedua yaitu
suka berkeluh kesah. Ya, semua Pak bisa menjadi terjadi pada saya, pada panjenengan semua, karena ini insan itu manusia secara umum. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 ya, 20, 21 dan seterusnya. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a ya, illal musallin ya, dan seterusnya. Jadi innal insana khuliqa halu'an, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Halu ya, ngeluh Pak, itu karakter. Maka kalau ada orang mengeluh, yaitu memang karakternya manusia begitu. Allah sendiri yang berfirman, siapapun saja ya, siapapun. Nah, karena itu seringkali sawang sinawang ya, tergantung bagaimana kita di dalam merefleksikan ajaran agama ini di dalam kehidupan kita. Karena kecenderungan manusia, innal insana khuliqa halu'an, sungguh manusia diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan berkeluh kesah ya, susah luar biasa keluhannya ya, kena musibah luar biasa ya. Kemudian wa idza masaul khairu manu'a, apabila mendapat kebaikan dia jadi kikir ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang istiqomah di dalam sholatnya ya, yang pegangan agamanya itu diterapkan dalam kehidupannya, maka itu bisa mengeliminir, mengurangi sifat dasar daripada manusia, yang siapapun ya, manusia ya, golongan apa saja, bangsa apa saja, cenderung berkeluh kesah ya. Dia apabila susah berkeluh kesah, suka mengeluh, dan apabila mendapat kebaikan menjadi kikir, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat, ilal musallin, yaitu orang-orang yang sholat. Nah ini karena itulah maka agama mengajarkan kepada kita ya, karena apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah ya, yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amal perbuatannya. Jadi setiap saat itu Pak, hidup kita ini ujian ya, setiap saat, dan ujiannya itu hanya dua ya, ujian musibah dan ujian karunia. Nah, bagaimana musibah? Yaitu wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu apabila ia mendapatkan musibah ya, maka kemudian mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kemudian kalau mendapatkan karunia, kemudian bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila disyukuri maka akan ditambah nikmat itu oleh Allah, dan apabila kemudian ingkar, insyaallah sangat pedih. Kemudian yang ketiga Pak, manusia itu suka lupa ya. Jadi diakui atau tidak, sering lupa Pak G, sering lupa, sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab, al insanu makhalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan salah ya. Jadi lupa.